Ya. Tadi bahkan kita dengar makan harta anak yatim itu sama dengan kita makan api, menelan api dalam perut. Naudzubillah. Nah, jadi artinya maka jauh Allah cegah itu jangan dimakan. Walaupun lemak makannya karena budaknya masih kecil. Tak tahu juga bahwa hartanya berapa, mana masih kecil, tak baca, tak ngerti tentang duit. Diberi duit 1.000 2.000 lah ada setelah itu. Ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini Ta'ala maka ingatkan itu. Jangan keladasan dengan harta yang tak benar ini. Karena sesungguhnya bukan hanya harta anak yatim baik. Harta-harta yang tak halal apa hukumnya kalau kita makan berarti kita sama dengan sedang menelan api. Nah, harta riba misalnya, harta dari menipu, harta dari korupsi. Jangan keladasan. Itu itu. Sesuap nasi yang kita beli atau kita buat dari harta yang haram itu sama dengan kita menelan api dalam perut. Memang tak terasa panasnya. Belum terasa panasnya. Belum memang. Ya. Tapi nanti baru terasa setelah nanti ada di akhirat nanti. Kan Allah sebutkan tadi akan dimasukkan ke dalam neraka yang nyala-nyala. Nauzubillah. Maka itu mintalah sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan yang halal. Apa-apa dikit. Lemak dikit itu daripada banyak tapi tak berkah. Sedikit tapi berkah. Halal untuk juga. Nah, ini ta'ala ini ayat pertama. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan ini saya sampaikan dulu ya tentang anak yatim tadi. Jadi tempo dulu kalau orang mati ya, sekendak orang hidup apa namanya itu mengelola harta ya peninggalan dari orang yang mati tadi. Padahal orang mati tadi itu naruh anak masih meninggalkan anak yang banyak ya, mungkin. Bahkan waktu itu dulu bininya pun jadi barang waris ya, barang apa maksudnya? Ya terserah nak kemana kan. Nah, seperti itu apa dari jahiliyah dulu. Makanya Allah SWT mengingatkan jangan seperti itu. Maka tadi di ayat ke-7 bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Ini naruh hak kalau. Jadi ketika si A meninggal, dia meninggalkan anak, dia meninggalkan istri atau kerabat-kerabat yang lain, maka doa mereka baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Disampaikan zaman jahiliyah dulu bahwa yang perempuan itu tak kata hak sama sekali, bahkan tadi dijadikan harta waris kira-kira ya. Disebut seperti itu. Jadi nak kemana? Nak siapa? Nak ngambilnya tadi ya, benar. Nah itu waktu itu. Maka ingatkan itu, jangan seperti itu. Jadi baik yang meninggal tadi itu meninggalkan harta sedikit, tetap harus dibagi dengan ahli waris yang ditinggalkan. Walaupun dikit, apalagi banyak. Naruh hak kalau bagikan. Dan membagi waris itu ya tidak perlu ditunda-tunda sebenarnya, secepatnya dibagikan. Biar tak kata lagi fitnah. Ya. Nah, ya taklah. Katakanlah milik kita ini okelah selama 40 hari setelah diwafat tuh kagilah dulu mungkin tak lemak ada. Belum apa-apa barulah berapa hari, berapa minggu dia wafat lah nak ngomongkan hartanya misalnya taruh lah. Nah kalau lewat 40 hari ya rancang bagilah. Jadi misalnya bapaknya yang meninggal, wong lanang yang meninggal, maka dua anak. Nah anaknya dua hak. Bahkan hak anak itu lebih besar daripada hak istri. Jadi jangan sampai istri ini belum galak mengizinkan atau nak maginya kira-kira karena dia kalau istrinya berarti kan dia yang paling dekat paling tua gitu ya di keluarga itu. Nah jadi jangan ditahan, jangan sampai ada omongan mak ini kagi dulu nak bagi waris aku masih hidup, jangan seperti itu. Belum nak dibagi ya. Nah bukan harta orang meninggal itu bukan otomatis langsung turun ke bini, bukan. Kalaupun yang seperti itu belum gak dibagi, kalau di ayat itu tadi, kalau dia masih kecil, anak-anak dia tadi masih kecil-kecil, belum pacak nak
serahkan duit tadi. Baru bolehlah dipegang apa disimpan kan tadi ayatnya. Jika kamu khawatir dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Nah di ayat yang keempat di kelima dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Yang masih kecil belum balik. Harta mereka yang dalam kekuasaanmu. Ya, kamu yang yang dijadikan pokok, dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi kalau dia masih kecil, oke lah itu dibenarkan dan memang tidak boleh kita bagikan karena dibagikan habis lagi, tidak bermanfaat. Karena guna harta waris ini adalah untuk mereka ketika mereka sudah dewasa. Agar dia bisa berusaha misalnya kan, bisa mandiri, jangan lagi bergantung dengan umak tadi. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dia masih kecil, ya kita simpan dulu. Nah, siapa yang menyimpan? Tentunya bininya tadi. Ya, dia yang megangkan. Nah, sebenarnya istri tadi harus tetap tahu. Harusnya tahu, ya, atau yang bininya yang meninggalkan anak. Nah, yang lakinya tadi yang megang tadi harus tahu di mana harta bininya, mana harta lakinya, mana harta dia. Nah, harta bini atau harta laki yang meninggal tadi, nah itu dikenangkan, berbagi, belajar kalau bertanya, ini anakku kau ni sekian, Tina ada jantan, nah, dapat berapa persen aku dapat persen, sekian hitungannya. Nah, itu catatan itu harus disimpan. Ketika dia dewasa diberikan catatan itu. Bahkan harta bapaknya yang meninggal tadi itu kan bukan punya dia, bukan punya bininya sekarang. Tapi banyak anak tidak tahu. Di sana kan pinangan jantan. Bagi dua. Ya kalau seandainya hasil usaha mereka itu benar-benar hasil bersama, ya hasil bersama. Misalnya pegawainya sama-sama. Ya lah bagi dua itu benar ya. Tapi kalau seandainya ngomong misalnya, yo lakinya yang memang begawe, bininya itu ibu rumah tangga misalnya, mengelola misalnya. Oh bagi dua itu sebenarnya tak jadi. Tetap ada hitungannya kan 2 kali lebih banyak yang jantan tadi. Nah, jadi seperti itu kita mau tidak mau harus menerima karena Al-Quran sudah menjelaskan itu. Iya. Nah yang ta'ala ya bolehlah sekali itu harus diberitahu yang jantan gini karena haknya sebagian diberikan ke yang betina. Nah, bahkan tak jadi kecuali yang jantan tadi ridho. Misalnya aku yang jantan tadi sudah dan usah dimalu diridhoi, adik juga menunjukkan dia juga belum tidak mampu jadi kita bagi rata. Nah semuanya sepakat ridho tidak masalah karena kan hakku itu sebenarnya ya hakku sebenarnya kan dikurangi kan dari hak yang orang jantan tadi yang dikurangi tadi bukan yang orang tua. Iya makanya biasanya kalau kita sampaikan kita ini itu takkan mungkin lah kalau bagi anak-anak yang soleh itu lagu anak soleh tak akan jadi masalah. Tapi kan kadang kaget kalau berhadapan dengan yang tak soleh itu. Nah itu. Iya. Kita yang ngerti kau nih. Iya, kalau kita yang ngerti kau nih, iya dah maklumi baik bahkan nak dia lebih adik tadi. Lebih ayu tadi yang ngasuh mak tadi itu lebih kan, tak usahlah menerima perlunya tadi. Mesti seperti itu bagi yang paham. Tapi ternyata juga namanya manusia kait harta ini kan beda-beda. Makanya Allah berulang kali nyebut bertakwa tadi itu. Makanya Allah merasa perlu untuk menuliskan hukumnya itu dalam Al-Quran ini sehingga tidak lagi nak bantahnya. Misalnya yang betina tadi ngapu aku sedikit, kakak itu banyak misalnya. Nah ini Quran mungkin. Nah misalnya kalau dalam hal misalnya yang Tino tadi itu ya tak ngerti, tak paham misalnya. Nah udahlah itu salah. Nah jadi balik ke tadi ya. Jadi misalnya katakanlah anaknya masih kecil-kecil. Nah jadi yang umaknya tadi itu nyimpan ke dulu, tapi hitungan de anak yang A itu tadi sekian duit dari bapaknya tadi. Yang anak yang B ke sekian itu harus tahu catatannya itu. Nah itulah harta anak yatim itu, harta anak yatim. Jadi kan kamu yang ditinggalkan suami, ada anak, berarti kamu tuh sekarang masuk kategori yang memelihara anak yatim itu. Di dalam Al-Quran ini kan pemelihara anak yatim itu, atau yang petino yang meninggal, istrinya meninggal, suaminya yang meninggal, dia nanggungi anak-anak, maka dia sedang masuk kategori memelihara anak yatim. Jadi pemeliharaan anak yatim itu tidak hanya terkait dengan orang lain ya.
orang lain, bukan. Termasuk ya apa misalnya mati galau yatim piatu. Misalnya ada saudara ya apa anaknya yang paling besar, yang kecil-kecil. Nah, dia nanggung adik-adiknya, itu pemeliharaan yatim juga. Maka nanti dalam aku dijelaskan ayat ini, ayat kelima itu, ayat kelima ini, bahwa ayat ke-6 bahwa kita harus perhatikan pemeliharaan anak yatim ini. Kan ada 2 kategori di sini. Allah sebutkan tadi, ya. Ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Barang siapa waman kana ghaniyan, barang siapa yang memelihara anak yatim tadi mampu. Nah, pemeliharaan anak yatim tadi mampu, misalnya peninggalan dari suaminya tadi banyak bagian dari bininya tadi, berarti dia mampu. Atau kakaknya tadi misalnya yang tua tadi nerima bagian dari bapaknya banyak, ya, sehingga dia mampu. Nah, maka kata Allah SWT, jangan diganggu yang punya adik-adik tadi, yang punya anak-anaknya tadi, jangan diganggu. Ya. Jadi kata Allah SWT, dari barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak itu, tidak usah diganggu. Memakan, nak usaha, nak modal, gunakan hak kita baik. Hak yang apa bagian waris tadi. Nah, kalau kita menyebutkan bagian waris. Nah, yang kita baik, yang memang hak kita baik, itulah kelola, kita begawe, dimodalkan, kita dapat untung. Nah, kita unjuk makan adik-adik tadi atau anak-anak yang kita ngasuhnya tadi. Dari harta kita tulah, itu pahalanya besar. Ya. Sedekah dengan orang lagi besar banget, sedekah dengan saudara sendiri. Bu, sedekah itu kan yang utamanya itu adalah kepada kerabat. Ya. Nah, ketika kerabat tadi itu kumpul, diolah fakir miskin, diolah puluh kerabat puluh, kan berarti kita sedekah itu dengan 2 kelompok, dua golongan manusia. Jadi sedekah dengan kerabat baik, dia kaya, dia sedekah kerabat, kita dapat pahala. Sedekah dengan orang miskin yang bukan keluarga kita dapat pahala. Nah, ini yang si A ini kita sedekah itu adalah dia kerabat kita, dia orang miskin, jadi 2 pahala kita dapat. Dia sedekah dengan kerabat, dia sedekah dengan orang miskin. Maka itu kalau kita ada zakat, nak mengeluarkan zakat, kalau ada kerabat kita yang fakir miskin, dulu kan dia, tidak usah dulu orang lain. Nah, jadi kita dapat 2 pahala. Karena perintah Allah itu wa'atizal qurba haqqahu, maka berikanlah kerabatmu itu haknya. Nah, di antara hati apa? Yuk diberi nafkah atau disedekahi. Nafkah itu adalah memberi nafkah, artinya infak, nafkah. Nafkah itu infak. Itu nafkahi dia itu. Artinya menafkahi kerabat berpahala. Menafkahi orang lain yang fakir miskin berpahala. Nah, ini dia kerabat, dia fakir miskin, berarti pahala kita 2. Jadi tak ada salah Tak ada. orang kaya kita ambil kaya. Iya, kalau kaya misalnya ada salah. Iya, sedekah dengan orang kaya tak apa-apa. Tak masalah. Sedekah, tapi zakat jangan. Sedekah atau hadiah tak apa-apa, tak masalah, dapat pahala. Kata Rasulullah, tahabu. Berilah sedekah, sehingga kamu akan saling menyayangi. Ya. Tahabu. Jadi ya saling berilah hadiah di antara kamu itu agar kamu saling menyayangi. Jadi kita walaupun dia itu berduit, kita tunjuk sedekah, tunjuk hadiah. Nah, itulah guna di antaranya yuk. Kita sedekah orang kaya itu di antaranya ya memberikan pelajaran ke mereka. Yang berikutnya menyambung silaturahim, ya. Nah, jadi itu orang-orang ini walaupun dia berduit, kalau seandainya dia diunjuk hadiah kan senang, namun manusiawi nerimo senang menerima ragap menerima kebaikan orang itu manusiawi. Nah, kita misalnya ya kita banyaklah sudah menemukan contohnya, kita sendiri merasakan itu. Ketika tahu-tahu ada orang datang ke rumah bawa hadiah, ya senang kita tuh, rasanya senang. Walaupun kita yang dihadiah tadi ada misalnya, terima kita senang hati. Makanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang Ta'ala balik ke tadi. Jadi, Allah Ta'ala, kalau kamu mampu, pemelihara tadi mampu, istri tadi mampu, atau kakaknya tadi yang melihara adik-adiknya tadi itu mampu, maka selam mesakkan adik-adiknya tadi, anak-anak yang yatim tadi, itu kalau pacak jangan pakai duit dia. Duit yang dari bagian bapaknya tadi. Nah, seperti itu. Sekarang kan musim bank sebenarnya, pacak kita simpankan atas nama mereka sebenarnya kan. Nama mereka. Jadi kapan itu kaki tinggal
tunjukkan ke mereka. Tetapi kata Allah, kalau mereka miskin, nih lihat ya kalimatnya di ayat berikutnya. Waman kana fakiron, dan barang siapa di antara para pemelihara anak yatim tadi itu fakiron, miskin, fakir, falyakul bil ma'ruf, bolehlah makannya harta yatim tadi, tetapi dengan cara yang patut, ya. Maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut. Cara yang patut di sini maknanya itu tetap niatkan dulu berutang, ya. Yang kita pakai ini kayak gini, kita balik kan. Kalau lah dia masanya tiba, maka hitungannya kalau kita tulis itu, hitungannya itu, ya. Hitungannya kan untuk si A itu sekian bagian dari bapaknya tadi, itu kita catat kan. Si B itu ini sekian. Jadi misalnya ketika sampai saatnya nanti, yuk sekian tadi itu harus kita berikan ke dia. Kalaupun di tengah selama perjalanan kita makan, nah ya tak apa-apa karena kita mendesak makan tadi. Tapi niatnya tadi minjam tadi. Jadi kalau nak dibalikkan ini cukup pokoknya. Nah, dalam itu. Kalaupun kemudian pas terakhir nak diberikan tak cukup, nah kita cara tadi kita ngomong, kita meminta ridho, itu kan harta orang. Nah, umak kau ni dulu harta bapakmu sekian, bagiannya kau sekian, kau sekian. Tapi kita nak bermakan kau ni saro itu laju terpaksa ngambil yang harta kamu kau ni, umak kau tak ridho kenyo. Tak kena ada anak-anak tadi tak ada ridho. Keperinya tadi kan seperti itu ngomong tadi. Jadi minta ridho kenyo, itu laju tu. Nah, kau ni sisonyo, ya. Kamu lah besar, ikan lah sisa peninggal bapakmu tu untukmu tadi, sebenarnya sekian. Nah, mestinya itu kan. Tapi kau ni terpakai oleh umak kau ni, minta ridho kenyo, tak suka kenyo, nah kau ni sisonyo. Terima kalau untuk kau usaha, untuk kau berbini, untuk segala macam lah. Nah, model itu minta. Jadi itu di semua master. Yang berikutnya apa? Jangan nak diambil galau. jangan dimakan galau gitu nah ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan saat itu. Misalnya tak naruh beras, ya sudah. Misalnya beli beras secukupnya baik. Mudah-mudahan kelam itu Allah berikan rezeki untuk memberi beras lagi, ya seperti dengan duit kita seorang. Mudah-mudahan. Kalau masih nak tak terbeli dengan beras, masih nak terpaksa ngambil harta anak tadi, ya sudah dikit dulu secukupnya baik hari itu. Jangan nak beli kegalau, kan tetap itu intinya apa? Itu ndek dia, bukan ndek kita. Walaupun dia anak seorang, anak kita seorang. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi karena Allah SWT sebutkan tadi, kalau mereka sudah dewasa, sudah mampu memelihara, cerdas memelihara harta mereka sendiri, maka bagikanlah harta itu kepada mereka. Maksudnya seperti itu.